everyone. Perkenalkan, nama saya Niputu Suryani Putri, biasa dipanggil Uti dengan NPM 0013. So, di sini saya akan menganalisis teks yang ada pada silabus Bahasa Inggris 2017 yang telah direvisi. Kemendikbud pada tahun 2017 mengeluarkan model silabus mata pelajaran Bahasa Inggris untuk SMA menggunakan metode pelajaran yang menekankan pada pembelajaran berbasis teks, di mana pembelajaran ini menekankan peserta didik pada jenjang ini diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi dalam berbagai jenis teks, baik itu secara lisan maupun secara tulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis teks yang ada di dalam silabus Bahasa Inggris 2017 yang telah direvisi. Di sini saya menemukan 4 jenis teks yang ada. Yang pertama adalah teks interaksi interpersonal. Yang kedua ada teks interaksi transaksional. Yang ketiga ada teks fungsional khusus. Dan yang terakhir ada teks fungsional. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu teks tersebut. Yang pertama, kita punya teks interaksi interpersonal. Sebelum masuk ke dalam teks interaksi interpersonal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks interpersonal. Teks interpersonal adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita bisa menjalin komunikasi dengan orang tersebut secara baik dan benar, atau bisa disingkatkan atau dilebih padatkan, artian teks interpersonal adalah teks yang membantu kita untuk bersosialisasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu teks interaksi interpersonal. Nah, teks interaksi interpersonal ini mencakup tentang ungkapan ucapan selamat, memuji, serta cara menanggapinya. Yang selanjutnya kita mempunyai teks interaksi transaksional. Nah, teks transaksional sendiri pertama-tama saya akan menjelaskan adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita kehendaki dari penggunaan teks tersebut. Nah, sedangkan teks interaksi transaksional yang mencakup tentang ungkapan jati diri, ungkapan tentang niat melakukan sesuatu atau tindakan ataupun kegiatan dengan menggunakan kata kerja bantu, modal be going to, would like to, atau ungkapan yang melibatkan tentang keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau yang sedang terjadi, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita memiliki teks fungsional khusus, di mana teks fungsional khusus ini adalah teks yang mencakup tentang ungkapan pemberitahuan atau announcement, ungkapan tentang makna lirik lagu, ungkapan tentang surat pribadi, menyusun surat lamaran, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita memiliki teks fungsional, di mana teks fungsional adalah teks yang mencakup tentang jenis teks deskriptif seperti tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Jenis teks ini seperti recount teks, seperti peristiwa bersejarah, jenis-jenis naratif teks seperti legenda rakyat, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan analisis yang tadi, berdasarkan daftar teks yang tadi 4 yang telah dianalisis, dapat dipetakan distribusi kompetensi dasar yang didasari pada kompetensi inti 3 yang ada pada kelas 10, 11, dan 12, baik pada program Bahasa Inggris wajib 2 jam pelajaran maupun program peminatan 3 atau 4 jam pelajaran. Mungkin
Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana cara menganalisis teks. Nah, cara praktis dalam analisis teks ini adalah dengan membandingkan data yang berupa dokumen KD Bahasa Inggris dalam silabus Kemendikbud 2017 dengan beberapa temuan kebutuhan praktis guru bahasa Inggris di lapangan atau bisa kita sebut di dalam kelas, serta metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan angket. Pemetaan KD Bahasa Inggris dilakukan dengan cara mengidentifikasi KD tentang pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan dan urutan materi yang menjadi arah atau acuan guru, mencakup dalam proses belajar mengajar di kelas yang mencakup baik itu kelas 10, 11, 12, baik program bahasa Inggris wajib maupun program bahasa Inggris peminatan. Nah, dari semua yang tadi telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum untuk mata pelajaran bahasa Inggris wajib dan peminatan sangat perlu untuk dilakukan evaluasi lebih oleh pemerintah terkait dengan beban yang ada pada silabus yang tertuang pada kompetensi dasar. Dan perlu juga disusun untuk KD program lintas minat bahasa Inggris. Teks kompetensi dasar pengetahuan yang ada pada silabus bahasa Inggris masih terdapat overlapping antara bahasa Inggris kelompok wajib dan bahasa Inggris kelompok peminatan. Nah, maka dari itu pembelajaran berbasis teks yang selama ini dipahami oleh guru dilakukan penyegaran kembali. Jadi kepada pemerintah diharapkan untuk mengevaluasi lebih lagi silabus dan pembelajaran yang akan diturunkan kepada guru-guru. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang tentu saja saya tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kali, saya tutup dengan para mensanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bye-bye.